Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Rektor mengatakan di atas ilmu ada hikmah. Ki mesisan di gambar ya. Jadi yang Anda cari di kampus itu kawruh, knowledge, pengetahuan. Dan itu levelnya panca indera. Plus software sedikit. Tapi nomor satu alat utama, tool of knowledge adalah panca indera. Ini tingkat terendah. Jadi gak usah bangga nek kon dadi sarjana. Ya. Nanti setelah kawruh baru ilmu. Ilmu ini kalau mau cari bahan yang pertama adalah Allah sendiri mengatakan Allah sendiri mempraktekkan bagaimana dia mengajari Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Jadi Adam disebul ping papat kene. Mari ngono diwuruki. Diwuruki itu bukan kawruh tetapi ilmu karena kata kerjanya allama, mengelmui Adam. Bukan ngandani. Ngene ya Rek ya. Oke ya, iki dirungokno cek ya awakmu dadi Nabi Adam. Terus diusir kan ya. Nanti kita akan ngomongin Adam dan iblis dalam konteks kampus gitu ya. Nanti engko nek panjenengan bingung Pak Rektore bingung opo aja nunu. Tapi iki sik tak jangkepno sik. Jadi kawruh atau knowledge pengetahuan, di atasnya baru ilmu. Jadi yang diajarkan Allah kepada Adam duduk nama benda, bukan nama-nama benda atau nama benda-benda sebagaimana dalam terjemahan Al-Quran. Jadi kalau Allah punya sifat 99 bahkan lebih, itu kan tidak berupa benda, tapi berupa pemahaman Anda mengenai bagian-bagian dari karakter Allah. Jadi asma itu adalah pattern, kalau bahasa Inggrisnya dalam ilmu sosiologi ada pattern of community. Oh no, gak ono ya. Mene tak gawe no. Jadi ada pola. Oh menungsa iku kok kelakuane ngene, kecenderungane ngene, gejalane ngene, ekspresi ngene itu pola-pola ekspresi, pola-pola perilaku dan sebagainya. Jadi wa 'allama Adamal asma'a. Al-asma itu sebenarnya adalah sifat-sifat manusia. Oh arek iki nangisan, itu asma. Oh arek iki rodok bandel, arek iki koplak, arek iki apa meneh rek? Sing dieling-eling sing koplak-koplak ini. Gitu ya. Jadi pola, pattern ya. Oke. Nah, itu sudah ilmu jadi pokoknya dan bentuknya. Tapi ilmumu bisa memahami peta ayam dengan binatang yang lain, alam dan seluruh koordinat semesta. Ya, itu makanya dia bernama ilmu. Maka Allah tidak ngandani, tidak telling Adam, tetapi allama mengajar, mengelmui Adam atau mengelmukan. Tidak ada bahasa Indonesianya. Jadi bahasa itu yang Anda kenal Indonesia, Arab, Inggris semua itu jangan dipikir bisa mewakili fakta kehidupan. Apa mana bahasa Inggris itu paling angel wis. Ketenggengen iki ono. Ngentut ono tapi nek kepentut ka ono. Ya, jadi sudahlah jangan terlalu bangga-bangga sama apa saja. Kita terus mencari ilmu dan santai, gak usah nyalain orang, gak usah merendahkan siapa-siapa. Pokoknya ini bareng-bareng golek ilmu, salah ya gak apa-apa. Wong salah itu memang takdir Allah untuk manusia. Ada bagian yang namanya salah. Nah, jadi nanti pengetahuan ilmu. Di atasnya menurut beliau ada hikmah. Jadi ada fenomenologi kalau dalam ilmu sosial, ada fenomenologi sosial, ada sifat-sifat yang segmented, ada sifat-sifat yang komunal, ada sifat-sifat kelas, ya. Ada kelas, ada level, segala macam. Itu namanya al-asma. Kalau pada Tuhan sendiri ada Allah yang maha memberi petunjuk, ada Allah yang maha menyesatkan, ada Allah yang maha memberi hadiah, ada Allah yang maha memberi hukuman, kan semuanya harus dalam satu komprehensi. Nah Allah menjadikan
Rahman Rahim menjadi ikon utama. Jadi yang paling pokok dari karakter Allah adalah Maha Pengasih lagi penyayang. Tapi ojo lali dia yang Maha yang lain-lain, ini ya. Oke. Nah, hikmah itu apa? Hikmah dari kata hakama, jadi itu hukum. Hukum itu padat, kalau hikmah itu lantip. Anda memahaminya tidak bisa dengan panca indera, Anda memahaminya harus dengan nurani, dengan kelembutan kristal dari pikiran Anda. Nah, pikiran ini engkau nek wis mentok, dia njaluk tolong kene. Njaluk tolong, ini ya latif itu di sini letaknya, tidak di sini. Ngono ya, Rek ya. Nah, malam hari ini menurut beliau nek iso entuk hikmah. Jadi, nek pengetahuan gampang to, Rek, kari browsing. Ya toh? Apa sih angele? Jane kon kuliah 6 tahun ini jane Allah. Jadi malam ini mudah-mudahan Allah SWT mengizinkan kita, memperkenankan kita, dan jangan ngekei temen yang sampean masing-masing dikei temen tetesan ilmu tertinggi yang akurasinya pernah dicapai oleh Nabi Sulaiman dan pasukan jinnya, pasukan manusia dan pasukan burungnya. Dan belum pernah dicapai oleh dunia modern sama sekali. Aja meneh kok Nabi Sulaiman kon niku nggawe piramid wis gak iso, nggawe Borobudur wis gak iso, gayane insinyur-insinyur saiki. Ya toh? Ngono ya, tapi aku gak ngenyer, aku sesama kita kan harus saling ngenyek satu sama lain. Engko masih kok lah cak nun iso apa? Aku gak iso apa-apa padha karo kon. Ngono lho. Tapi kemampuan untuk merasa dan tahu bahwa kita tidak bisa itu juga sudah lumayan toh. Iku jenenge nek Jawa bisa mongso ora rumangsa bisa kan, jadi gampang kabeh ku enak ngono ya. Wis saiki berarti mudah-mudahan Pak Fasih doanya terkabul. Amin. Ya, kita kok Pak Fasih. Pak Nasih, aku masuk mari ke rumah sakit. Jadi maka kita doakan ya, kita Al-Fatihah. Kemudian satu nomor. Jadi pokoknya siapa aja di muka bumi, terutama di lingkup UNER ini yang oleh Allah diberi ujian, diberi berkenan untuk pembersihan diri atau untuk mempercepat kedekatannya dengan Allah. Ini maknanya macam-macam loh setiap kalimat dulu ya. Engkau kok rungon meneh kon engkau maknanya so macam-macam loh ya. Pokoknya semuanya kita beritikat baik dan berhusnudzon, semuanya akan dimudahkan oleh Allah perjalanannya. Ya, termasuk semua yang hadir di sini dengan keperluan-keperluan yang tidak sama satu sama lain, tapi semua kalimat itu akan berlaku untuk Anda masing-masing maupun Anda bersama. Ila hadini as-solihah wa ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Oke, Pak Fasih ngoten. Pak Fasih. Lumayan aku iki dikelirokno itu berarti Allah iku rada ngabulno dongaku mang di rumah sakit. Ngono ya. Amin ya rabbal alamin. Terus Gusti Allah kon jari sapa aku kate ngabulno. Ngono. Kok GR kon lho. Lah terus nek kula mboten GR terus kula pesimis. Mungkin nek kula pesimis sampean salahno meneh. Engko nek aku ngomong, wah ya gurung karuan kabul, terus Gusti Allah muring-muring meneh. Kon kok ngomong gurung karuan kabul wis tak kabulno. Lho sampean niku repot ngomong sama sampean. Nek kula ndonga sampean lokno, kon njolak njaluk ae wis tak kei sembarang ngono kare. Engko nek aku gak ndonga dijewer meneh. Kok cik sumbuhe kon gak njaluk-njaluk. Wah, angel iki dadi hamba Allah itu. Mulane ayo sing mesra. Nek kon nganggo logika hukum ngelundas. Mulane sing mesra, mergo aku wis ngomong dikabulno. Terus Gusti Allah, iya wis gak apa-apa sakno kon nek gak kabul kon isin ning arep arek uren. Bener. Gitu. Itu pattern namanya, itu namanya pola, jelas ya. Pola pergaulan Tuhan, alam, sampean di antara kita semua itu ada pola cinta, ada pola akhlak, ada pola logika, ada pola bermacam-macam. Oke, nomor pertama. Saya tadi dengerin Sabto sama siapa? Bibit, ini ada ini. Suaramu apik kayak ngono, ya Allah. Wes. Jadi Kiai Kanjeng kalah karo musik iku mang sing gak durung ngono rek. Kiai Kanjeng ku apa sebabnya rek kok musiknya wakeh sembarang tiga iki gawe nutupi nek gak iso nyanyi lho. Ya Dan ya. Ora apa ya Dan ya. Ora apa-apa ngono. Ya ta? Nek bang suarane gak tapi ketara nek elek ngono. Ya ta? Ah iya aja mureng-mureng. Apa mulai? Apa wong mereka itu kita obat-abitkan.
Diobat-abitno maksudnya jaring ini marung ternyata ngono lah, kok ngono lah, ngono iku ora pi ngono iku. Kon kudu latihan diobat-abitno karo keadaan hidup. Cek tangguh kon, cek kuat sel-selmu dan gak kagetan nek ana apa-apa. Ngono rek ya. Yes. Nomor pertama aku tidak akan meminta vokalis Kiai Kanjeng di sini, saya akan minta manajer Kiai Kanjeng untuk nyanyi. Ngono babal wis. Ayo manajer. Manajer strip korak Kiai Kanjeng. Dadi sing pokok sing bagian ngamanno iku ale, awake gede. Ya tele ya. Len apa le? Lagu apa le? Ya Toibah ya, selawatan mawon. Nggih. Cek arek-arek rada alim dhewe ya le ya. Nggih. Iki korak-korak koplak-koplak ya wis. Oke, teman Kiai Kanjeng. Monggo. Tepuk tangan semua untuk Kiai Kanjeng. Bismillah. Sarang-sarang nggih. Ya Toibah, ya Toibah, ya dawal ayana istaqnali wal hawa nadana. Bisa kan? Ya Toibah, ya Toibah, ya dawal ayana istaqnali wal hawa nadana. Ya Toibah, ya Toibah, ya dawal ayana istanale wal hawa nadana. Istanale wal hawa nadana. Ya Ali, ya Ali, ya benar betul. Menkomo masalu tawahe ya turo al uro lihati indako afdalul himana. Ya Toibah, ya Toibah, ya dawal Toibah, ya Toibah, ya dawal ayana istanale wal hawa nadana. Menkomo maslalu wahe ya turo al uro lihati indako abdul hirmana. Kok sarang-sarang nggih. Ya Toibah, ya dawal istaqnale wal hawa nadana. Sekali lagi. Ya dawal ayana istaqnale wal hawa nadana. Ya Toibah, ya Toibah, ya dawal ayana
Ini nanti pelan-pelan, tak kayak irong lagu sih, mari Mas Ali sak lagu ya, mari ngono kita mulai. Kita kan sekarang ada beliau Pak Rektor, ada dosen teladan. Cari ini dewe. Terus ini ada Pak Yai Muzamil, sudah jelas ya statusnya ya. Dia oke dan dia penuh interpretasi. Apa jenis? Ilustrasi. Ada Mbak Nia, ada Mbak Yuli, nanti semua punya bagian sendiri-sendiri tergantung waktunya. Terserah nanti. Nah, ini saya sama Mas Tanto. Mas Tanto ini besok malam dia membawa masyarakat dari 5 gunung. Aku njaluk mikrofon deh. Dari 5 gunung untuk besok malam di Menturo, Sumombito, Jombang membawakan ekspresi mereka. Judulnya apa toh? 5 gunung ini apa ya? Arek garu gunung. Daerah kami, kalau Mataram kuno itu banyak situs Hindu Siwa sama dengan daerah sini. Kira-kira sini Penanggungan, Bromo, kemudian Semeru dan sebagainya. Kami punya Dieng, Merapi, Merbabu, Sumbing, Andong, Sindoro, Slamet, dan Lawu dan sebagainya. Tapi persis kalau di Pulau Jawa yang gunung-gunungnya saling bertetangga, berdesaan itu kira-kira ya daerah Mojokerto, Jombang, Surabaya, dan daerah ya sampai Malang tentu saja. Dulu kan belum pernah ada wali kota Malang dan belum pernah ada gubernur, yang ada hanya Majapahit dan Gajah Mada. Itu. Mas Tanto, nanti saya akan tanya-tanya banyak ke beliau. Saya tidak perlu perkenalkan supaya nanti Anda kenal secara autentik ke beliau, gitu ya Rek ya. Nah, engko nek tak omongno jadi tidak memperkenalkan. Saiki tak tambah sak lagu sik. Karena Pak Rektor, ini kami juga sedang berprihatin karena Pak Mas Islamianto yang biasanya jadi vokalis di sini itu sudah beberapa lama tidak bisa ikut karena istri beliau meninggal, anaknya masih kecil, jadi nek adoh-adoh ini gak bisa ninggal anaknya. 1. Terus nomor 2, pimpinan Kiai Kanjeng yang seharusnya duduk di sini, Pak Nevi Budianto itu istrinya juga sedang sakit agak lumayan parah dan besok pagi operasi di Rumah Sakit Sarjito UGM dan seterusnya. Jadi kita juga dalam keadaan berada pada koordinat yang paling ideal sebagai manusia di hadapan Allah. Ngatur gak iso, njaluk gurung karuan oleh, nek gak njaluk tulung ya kene ilmune ya wis mentok gitu ya. Itulah hidup manusia. Disitulah idealitas kita. Idealitas itu artinya ya uniku awake dhewe. Isone berharap, pasrah, husnudzon dan seterusnya. Oke. Nah, ini Pak Nevi yang istrinya besok pagi dioperasi itu bikin satu komposisi musik sing dikai judul rada bingung aku. Judulnya Pacul Segoro. Iki aku bingung iki ana wong nang segoro nggo pacul iki ya apa ceritane. Pacul Segoro gitu kan judulnya ya. Nah, ini akan dibawakan oleh teman-teman Kiai Kanjeng. Mudah-mudahan Anda belum pernah mendengar, minimum belum pernah dibawakan di UNER. Ini Pacul Segoro, ini satu komposisi. Kalau syairnya apa itu? Baina katifai alamah. Baina katifai di antara dua baunya Rasulullah di daerah kene iki. Di punggung ndukur entong-entong iki di antara geger ndukur iku ana toh iku ireng-ireng ngene iku. Dan Rasul Nabi Muhammad itu di sini ada ireng-irengnya. Ya. Itu adalah secara kebudayaan dan tradisi disebut tanda kenabian beliau. Meskipun tidak ada berita resmi seperti itu. Mulane saiki lek ana wong andengan-andengin ndek endi jare sipate ya apa ngono ya. Mulane rambutku tak gondrong gak ketara tohku ndek kene ya. Ini engko timbangane ketara engko arek-arek ngarani aku sing gak. Ngono ceritane wae, alasane ono ae ya. Tapi asline aku rambut dawa iku ya wis tak omongno wingi ndek Gresik ta, Dik. Ya wis tak omongno, aku iki ditegur Kanjeng Nabi, arek-arek iku sing ditiru jenggotku tok ya apa sih Nun. Wong aku gak kepengin ditiru kok. Sing penting syariate dilakoni, kelakuane apik wis cukup.
nek ancene niru jenggotku sak piturute kelakuanku untuk dalam rangka mencintai dan supaya inget aku dan inget Allah, karena itu ya aku seneng-seneng ae. Tapi nek niru aku mbok mesisan mosok jenggotku tok. Laksana sing arek gak jenggoten. Ngono ta? Akhire nggih pun kula tak niru sampean rambute ngono aku. Nah, Rasulullah gondrong lah. Saiki ndolek kiai gondrong nyarang ya. Ya apa akhirnya tak gondrongno iki demi supaya Rasulullah gak ngersula ngono rek, tak gondrongno. Iki temenan iki. Dan apa jenenge? Nabi Musa seneng, Nabi Isa seneng sebab rambut yang seperti ini semuanya adalah komposisi antara rambutnya Nabi Musa yang gimbal dan keriting dengan rambutnya Nabi Isa yang lurus dan lembut. Karena tugas beliau berbeda, memang kalau Nabi Musa itu harus menegakkan kebenaran dengan padat dan frontal, maka kadang-kadang kepeksa gelut, kepeksa perang segala macam, jadi gak perlu sisiran. Terus langsung tetap menekan. Nek Nabi Isa kan lembut, membawa hope, dia sendiri adalah ruhnya Allah dan seterusnya, maka dia tidak butuh kegiatan fisik yang macam-macam sehingga rambutnya dibikin lurus dan wajahnya sangat pucat dengan bintik-bintik seperti orang mandi tidak anduan. Menurut ceritanya rek. Jadi nek kon kepingin dadi Nabi Musa, kepingin Nabi Isa, nek adus aja anduan. Aku kon yo gak tau anduan, kon nak ngene. Ya ta? Ya ta? Ya ta? Wah, kayak wedhus ya, kayak goceng lho. Aku ro arek-arek. Aku seneng ndelok arek Mariatus tadi kebobresno alamiah temen iku. Alamiah malaikat iku mesem teko wah tau para arek. Tidak terlalu mengambil alam untuk dijadikan alat egoisme manusia, tapi dia ngiguh dari dirinya sendiri. Ya apa carane garing banyune teko awake pertama dengan nek terus lara terus mate aji. Mungkin terus awake dadi anget terus kebul. Nyenengno iku. Mene mesti dijajal ya. Oke, nah, teman sekalian siap pacul segoro ya. Baina katifai alamah khotimar rusul kiram ya.
كتفيه علامة حبي عروس الكرام حبي عروس الكرام على كتفيه علامة على كتفيه علامة حبي عروس الكرام حبي عروس الكرام على كتفيه علامة على كتفيه علامة حبي عروس الكرام حبي عروس الكرام. Oke, teman-teman sekalian, kita akan segera memasuki tema kita pada malam hari ini. Sudah ditentukan oleh Pak Suko, Pak Rektor, dan semua pembimbing kita di sini. Tapi kita jangan meninggalkan sesuatu tanpa mendapat ilmunya. Jadi supaya ada transisi, aku takon sih, saya akan minta Mas Tanto untuk menjelaskan dua hal menurut dia semau dia. Aku takon, iki mang kategori ini musik apa rek? Iki mang nomor iki mah lho. Nek ono aliran-aliran iki lho musik aliran apa? Apa? Musik angel. Musik angel. Wis ngene, campuran. Campuran antarane apa? Bertus. Apa meneh? Oyo ya toh? Oplosan berarti maksudnya oplosan. Lah oke. Tradisional apa modern? Oke. Barat apa timur? Campur. Keras apa lembut? Campur, semua campur. Jadi dalam hidup ini kira kon kari milih satu di antara dua. Kiai Kanjeng iki ndak punya aliran karena dia adalah tempat semua aliran. Semua aliran mengalir di Kiai Kanjeng. Jadi aja didoleki aliran apa Kiai Kanjeng lho, Kiai Kanjeng nggone hari ini. Kita mboten. Ngerti maksudnya? Jadi ada fungsi ruang, ada fungsi perabot. Ngono rek. Hampir semua sekolahan itu mendidik anaknya, mahasiswanya untuk menjadi perabot. Situk dadi meja, situk dadi kursi, situk dadi pulpen, gitu. Pokoknya dia membutuhkan ruang. Tidak ada universitas atau pendidikan yang mendidik orang untuk menjadi ruang. Lho nek fungsi ruang gak ono akhirnya ya desek-desekan, sikut-sikutan, jegal-jegalan. Maka harus ada yang menjadi ruang lho. Tadi Kiai Kanjeng iki gak ono alirane. Iki diarani terbangan ya iya, diarani musik kontemporer ya iya, dia harus gak karu-karuan wis. Karena dia ruangnya dan dia tidak memiliki pamrih untuk disebut kon iku meja ta kursi. Gitu betul. Lho kira aku iki balene hari ini aku iki. Ngono lho, kayak iki apa rek? Iki sekoteng ta, jawet ta, janggelan ta. Loh, aku iki gelas hari ini. Ngono ya. Maka kamu jangan bertanya, Muhammad itu hidup dulu atau sekarang apa besok? Pertanyaannya salah itu Bang, kayak SMS itu kemarin. Kemarin, hari ini dan besok itu terletak di dalam Muhammad. Karena Muhammad itu ada sejak awal Allah menciptakan itu Muhammad. Sampai endingnya itu juga Muhammad. Jadi seluruh ruang dan waktu, seluruh mekanisme, metabolisme berada di dalam Muhammad. Maka Muhammad tinggal pilih. Sama Allah dia mat saiki kon ngene, saiki ngono, dadi iki, dadi sak karepe. Yang kita kenal adalah Muhammad yang bertugas 63 tahun sebagai panca indera dan jasad di Mekah, Madinah. Setelah itu beliau, sebelum itu beliau bertugas di macam-macam. Nabinya kaum jin juga Muhammad. Atas nabi ini sapa aja? Sapa suruh? Nabi ini jin sapa aja? Padahal di Quran jin disebut selalu bersamaan dengan manusia, bahkan disebut duluan daripada manusia.
minal jinni wal insi ya toh, ya maksyarul jinni wal insi. Jin dhisik kait kon, mulane kon iku aja terlalu benci jin, aja elek-elek karo jin, kono tak culno wis gudon arek iku, ngono kok aku. Karena jin lebih dulu memahami Al-Qur'an daripada manusia. Karena jin bisa nyuri-nyuri sedikit Lauhil Mahfuz yang Quran sudah ada jauh sebelum diwahyukan kepada Muhammad. Ya tak kare. Bingung kon, kadoan ilmune cak ancane, cak tambah gendeng kon. Timbangane urusanmu utak-utek iku tok ae ngono lho. Ya, iki tak bukakno titik ngono iku cak kon lho. Kamu harus tahu ruang, harus tahu perabot, harus tahu kamu tidak hanya berada dalam ruang dan waktu. Ruang dan waktu bisa menjadi bagian dari dirimu. Mulane mak yani iso 8 jam gak pegel. Kenapa? Karena waktu engkau taklukkan dengan jiwamu. Bener enggak? Waktu bilang kepada jiwamu, nggih kula ngandut sampai jam pinten mawon, sampean mboten krasa kesel, ngono to? Malah tambah sehat. Masih menesuk kuliah tetap kuliah arek. Ngono lho. Ngono lho. Meneh kuliah ta gak? Nek bolos sampean daftar ya, sampean daftar. Engko di pares ndek Bang Wetan. Itu sekedar ya, Rek, ya. Jadi Mas Tanto ini dia sarjana musik, dia ahli macam-macam, tapi dia tidak pernah menjadi apa-apa. Tapi tidak Indonesia, Dignas dan siapapun lembaga yang punya lembaga kebudayaan tidak pernah bisa melakukan seperti yang Mas Tanto lakukan. Sampai besok lihat di Mentura besok malam. Itu semua itu ruangnya adalah Mas Tanto ini. Ini main piano dasar, pengetahuan musik dasar, dia sarjana musik awal-awal zaman kon kurung lahir. Koncoku ke zaman biyen dia mengerti semuanya, tapi dia tidak pernah menjadi apapun. Wong saiki lak gopoh kepingin dadi apa? Lak ngono sih. Iku berarti kon perabot. Perabot kon. Kon nek ndelok ruangan kan gak tau ndelok ruangnya to. Mesti ndelok barange lak ngono sih. Lah iya iku menungso ngerepotin ndek kehidupan ini mergo perabot itu gak apa-apa dadi perabot, ya cuman ojo perabot tok, kon kudu duwe karakter ruang, nampung orang liya, jenenge empati. Empati itu adalah kita memahami orang lain sehingga kita taruh orang itu di dalam koordinat tertentu, di dalam peta jiwa, pikiran dan hati kita. Nah, Mas Tanto aku njaluk untuk awal sebelum kita masuk ke temanya Pak Suko. Satu musik Kiai Kanjeng ini malu, arek-arek cak iso. Sampean ahli musik gitu. Karena besok juga musiknya musik desa sing wah saya pengagum apa namanya karya-karya. Duduk karyanya dia juga, dia cuman memberi ruang, merangsang kok kono urip dhewe. Wah, pokoknya ngono iku tepak. Nek menurut aku ngono iku lho Indonesia rek, gagah gak pelilat-pelilit, leda-lede. Ngono nek perasaku besok itu kayaknya ya ngono gambarane asline awake dhewe kayak ngono iku. Ngono lho. Oke. Nomor loro soal sekolah-sekolah kamu piye to? Menurut kowe? Kowe dhewe sarjana to? Ya to? Siji musik oke. Yang nomor 1 musiknya ini supaya komunikatif dengan publiknya yang pakai pejis dan dari Jawa Timur. Ini musik mengandung pernik-pernik Wahabi. Di bagian punggungnya, yang bagian tatu itu ada Sunninya. Yang di bagian pantatnya ada sedikit ke kiri-kiri komunis nih tadi. Saya terasa komunisnya tapi yang Marxis. Saya tahu persis karena saya kenal Cak Nun 40 tahun. Pak Cak Nun pasti komunis. 40 tahun, gimana tidak mungkin komunis? Pasti. Kebetulan saya juga baca buku komunis, pasti dia pembaca buku komunis, tidak mungkin. Pasti dia juga Satari, Nasabandiyah, Ahmadiyah. Musiknya semacam itu. Kalau para musisi itu saling berkelahi antara jazz, antara Deep Purple, rock, pop ini itu kan American Idol, itu omongannya Ahmad Dhani di televisi yang ada iklan-iklannya.
televisi memang tempatnya uang dan kebodohan gitu ya. Indonesia ditentukan 4 orang, ini pitch control asu toh. Frekuensi Tuhan itu do re mi fa sol la si do ditambah ciamis 7 dipandang 13, fisikanya menjadi white noise. Segala frekuensi seperti goreng tempe, seperti ombak lautan, seperti kencing, seperti berdesis, seperti ketika making love. Itu segala tonasi. Indonesia hanya ikut 7 nada 12 akhirnya. Itu betapa miskinnya. Bagaimana Banyuwangi, bagaimana Madura, bagaimana Tuban. Oleh karena itu saya sebut musiknya ini bukan sekedar genre atau lintas disiplin. Kampus itu masih ketinggalan zaman. Ekonomi kerjasama sama teknologi, teknologi kerjasama sama sastra, sastra hanya lintas disiplin. Itu belum tadabur, itu masih antar lintas agama. Pemimpinnya duduk di muka, terus wah ini lintas agama, itu baru pendeta sama kiai sama pastor berdiri di panggung terus dipotret. Itu untuk kepentingan proposal Kementerian Agama dan MUI. Hanya rektor kalian lah yang sedikit lebih rendah dari Cak Nun. Sebagai contoh, pecisnya itu agak Muhammadiyah, tapi wajahnya itu Nahdlatul Ulama. Tapi ada bagian dia yang sudah pasti Yahudi. Itu sebelah kanan mikrofon ada hitam-hitam di kantong itu. Ah, itu Yahudi dia. Percaya nggak bahwa handphone itu Yahudi? Kalau Anda tidak paham soal itu, terserah kalau mau bodoh terus. Itu kan, itu urusan Anda. Bagi saya handphone itu Yahudi. Tapi sekaligus Nyai Roro Kidul, percaya nggak? Kalau nggak percaya, Anda nggak percaya mitologi, nggak percaya legenda, untuk apa kuliah di UNER? Itulah kebodohan kampus-kampus yang mengandalkan historiografi, mengandalkan realisme sejarah, belum percaya bahwa sejarah dibikin oleh fiksi, guyon-guyon. Revolusi Merdeka itu mungkin orang kayak Cak Nun tuh jambak wong pitu kerangkas dengklok terus nggawe bendera murid itu merdeka. Tapi guru-guru sejarah tentu tidak mengajarkan gitu. Mengajarkan pakai keringat, bambu runcing, diciprati banyu terus berdarah itu. Padahal ya udah melayu kabeh tentara-tentara golek wedokan, metegi barang itu. Tapi yang diceritakan adalah berdarah-darah, tidak larinya. Sampai sekarang itu tentara, entah Banser, entah Satgas, barang itu tugas FPI barang itu sambil Allahu Akbar ya sambil melayu barang, ngumpet barang gitu. Makanya sekarang itu yang berani-berani itu hanya di kota, hanya di Jalan Tamrin, hanya di Malioboro, hanya di Jalan Slamet Riyadi. Coba bongok-bongok nang desa, ngeri karena di sana masih banyak kerbau, sapi digeruduk kerbau. Misalnya kalian muni hidup Wahabi, hidup Sunni nang desa, ngeri. Pitik-pitik orang ngerti Wahabi karo Sunni. Kebo metu saka kandang nabraki melayu kabeh. Allahu Akbar, baru di situ Allahu Akbar, artinya Allahu Akbar sesungguhnya ada di desa. Karena takut sama kerbau, takut sama ular gitu. Kalau di kota nggak takut karena jalannya sudah macet gitu. Sudah macet, polisinya ora iso nulungi, polisinya ora iso mlaku kok. Jadi sama-sama takutnya. Sebenarnya kasus di Jakarta, kasus agama di Jakarta itu wong kepepet karo wong kepepet, wong dosa diwedeni karo wong dosa gitu loh. Itu isinya itu. Jadi jangan dipisah-pisah genrenya. Jakarta itu nggak ada di purple, nggak ada jazz, nggak ada rock, nggak ada klasik, nggak ada keroncong. Itu wis omong-omongan wong lucu-lucu itu. Itu keluaran dari Institut Seni Indonesia atau Wilwatikta, jurusan pengkajian. Wah, ketoknya meneliti ilmuwan libang kira-kira. Terus jurusan penciptaan itu aneh itu, langsung mencipta gitu. Tidak perlu jadi ilmuwan. Terus jurusan lagi pendidikan. Iya iki. Nek mencipta tidak jadi pendidik, nek pendidik tidak mengeluarkan teori-teori pendidikan baru, terus isi mengkaji, yang dikaji apa gitu. Ini bukan jurusan pengkajian, bukan jurusan penciptaan,
bukan jurusan pendidikan, tapi juga bukan jurusan pariwisata. Tapi Menteri Pariwisata kon ngumpulke wong sakmene jagong kabeh nganti jam 4 ki ora iso. Ini Departemen Pariwisata itu menterinya jane iki. Tapi tanpa buka Departemen Pariwisata, nah pariwisata mesti goblok-goblok kan. Angkanya sekian, mesti sepi. Makanya candi-candi itu sepi karena dikerjakan oleh Menteri Pariwisata yang tidak pernah berwisata. Kalau Cak Nun ki sedina iki wisatane wah mbok diitungi dhewe deh. Enggak perlu kuliah wisata dia. Antropolog pasti dia. Pasti antropolog. Tadi masyab. Oh, masyab sak Indonesia itu paling banyak Cak Nun kalau saya sebagai saksi. Kalau Gus Dur itu masyabnya sak pasar lah. Kira-kira neng undi-undi ono ini ada apa jadi masih satu pasar itu lengkap itu kalau mau tuku apa-apa di Gus Dur itu pasar itu. Kalau Cak Nun itu sudah Nek Gus Dur kan nggak mungkin bisa SMS atau WA kan, nah, itu masih di pasar. Ya bukan karena nggak bisa lihat, kan bisa kongkonan kalau WA, SMS tetap bisa dia, apalagi dia. Tapi pasar lah, zamannya dia memang itu. Kalau Cak Nun itu sudah bukan hebat dia itu, cuman mazhabnya terlalu banyak. Saya tuh kacau menjadi sehat kalau dekat dia. Jadi untuk saya itu dia itu paling kacau, jadi saya merasa sangat at home, masih enak gitu loh. Kalau di tempat lain saya menderita gitu, seperti terasing, mau ngomong kebangsaan nggak bisa, mau ini keliru, mau atayatulillah gini atau begini. Saya kalau semua sama Cak Nun tuh atayatulillahnya saya gini, atayatulillah, meneng baik dia. Tapi begitu di muka orang banyak saya wedi. Ngene ya, ngene apa ngene? Wedi. Hanya ngene karo wedi kok nek dibacok saka mburi. Sama Cak Nun ra apa-apa, ora mungkin saya digebuki. Atayatulillah. Ngono dhek seneng dhek guyu-guyu dhek. Wah siji aneh iki. Wah urung tahu. Ngene malah dia, urung tahu gitu. Jadi untuk saya Cak Nun itu kebetulan ini sebenarnya ini hari istimewa saya. Bersama anak saya perempuan, cucu saya, menantu saya, anak saya di Bali, hari ini kumpul di hotel sini untuk dia, bukan untuk UNER. Gitu. Sungguh mati Pak, sekarang kita berkeluarga, saya dengan Pak Rektor, saya jadi saudara. Tapi nek krungu Undip, UNER, UGM itu nggak tahu ya, nggak ada rasa apa-apa. Ini semacam orang satu mazhab sama aneh gitu, lucu gitu. Paling numpak angkutan kota, mulai terus di itu nyekel HP, paling gitu. Tapi nggak ada rasa-rasa, oh ini peradaban gitu. Kalau konsumen ya, umat gitu loh. Nah, semoga ada Universitas Cak Nun itu, semoga ini ada patung atau batu monumen satu Pak, dibikin di sini adalah 26 Mei itu bagus atau 27 Mei itu untuk mazhab 1 juta mazhab di sini Pak. Kalau 6 mazhab itu mundur ke belakang ya, nanti rektornya dosennya susah gitu loh. Pergaulannya hanya Surabaya, UNER gitu loh. Karena kemarin saya bilang dalam bahasa sekarang lah masjid itu dibangun oleh umat Islam. Borobudur itu dibangun oleh umat Buddha. Majapahit itu dibangun katakanlah umat Hindu. Tapi tidak pernah bilang sebuah peradaban dibangun oleh kumpulan siapa saja yang punya disiplin ilmu masing-masing bekerja sama. Jadi untuk saya sangat aneh mendengar ini pakaian Kristen, pakaian Islam, pejis Katolik barang itu agak lucu gitu loh. Apalagi nanti ada rumput Sunni, ada godong pisang, ada menyan. Nah, saya makanya untuk pentas besok malam saya mau pamer hampir 100 lebih aromaterapi menyan yang tentu kalau 100 lebih saya tanya hampir lebih dari 100 besok akan datang ke Jombang. Karena memang di Swedia, kalau Anda pernah ke Finlandia, ke Polandia, Anda pernah ke Slovakia, Bratislava, itu enggak ada setan di sana. Karena di sana itu setannya kedinginan, salju ya.
Juga di padang pasir tuh terlalu sedikit setannya, karena males. Cuman ada mata air oase sedikit sama padang pasir. Sampai cacing aja nggak mau di sana. Makanya Nabi Sulaiman waktu ingin belajar linguistik sama filologi, khusus estimologi cacing, itu Nabi Sulaiman pergi ke Pulau Jawa yang ada sawahnya, yang ada lumpurnya. Jadi besok itu saya ke tempat Cak Nun karena saya nggak bisa bahasa Arab, saya nggak mengerti persis artinya surat Ikhlas Al-Fatihah. Saya ingin mencoba membandingkan rahmatan lil alamin Swedia, rahmatan lil alamin Turki, Libanon, Beirut dengan rahmatan lil alamin Jombang sebelum ada Indonesia, Mojokerto sebelum ada Majapahit, sebelum ada Gayatri, sebelum diteliti oleh Nigel Bullock. Nigel Bullock di sini ya Pak? Nigel Bullock di UNER ya Pak? Yang Gunung Penanggungan. Ini saya juga sedih, ahlinya Diponegoro, darah Irlandia, Inggris. Ahlinya yang paling ahli di Jawa Timur tentang penanggungan candi-candi, kok orang wong UNER asisten peneliti lah kira-kira. Atau residensi lah. Tapi kok ya Nigel Bullock. Kemarin tahun lalu ditemukan berapa situs di penanggungan kok ya nunggu kebakaran sih ya. Betul ya? Kok nunggu kebakaran, orang nunggu wong UNER cerdas, wong sak gubernure cerdas karo Unbra cerdas. Nunggu sik ana bencana gek ketok bahwa di penanggungan itu dulu brilian dan luar biasa. Jadi harus bisa dibedakan Jawa Timur ketika cerdas-cerdasnya sebelum ada Jawa Timur dengan Jawa Timur ketika bodoh-bodohnya ketika sudah punya gubernur. Itu harus dibedakan ya. Jadi yang cerdas itu leluhur Anda sama leluhur saya. Tapi Anda dengan saya di Jawa Tengah ini memang kayak bodoh-bodohnya ya. Jadi kami cundi-cundi yang hebat-hebat di Jawa Tengah pun itu sama sekali di luar kacamata Gubernur Ganjar, Kepala Dinas Pariwisata, Bapeda, barang itu nek tak jejeri jejernya omong sithik ngono aku wis arep muntah karo Bapeda Pariwisata, termasuk arkeologi ya, agak sedih ya. Jujur aja. Jadi saya minta tolong kalau besok saya tolong jangan digolongkan syirik dan musyrik. Karena kami bukan musyrik kami sudah pasca musyrik gitu loh. Jadi sudah mempelajari musyrik keliling dunia, akhirnya kami kembali ke danyang-danyang dan setan. Setan itu mesra kalau dengan kami, ngajak kebaikan, ngajak nanogram tadi mulai mempelajari asap tembakau, terus merkuri dan sebagainya, ngajari kami tentang fisika, terutama setan-setan. Karena Fakultas Fisika Erlangga tidak ngajari racun-racun nikotin gitu. Jadi kami terpaksa belajar dari setan-setan di zaman Gayatri dan sebagainya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, besok kita bisa ketemu beliau lagi dengan timnya sebanyak 53 orang ya. 53 orang. Dengan beberapa satuan-satuan kesenian yang berbeda-beda. Supaya tidak bias, syirik yang pelakunya musyrik itu kasusnya tidak terletak pada bendanya, tidak terletak pada peristiwanya, melainkan terletak pada cara berpikir dan kondisi hatinya. Jadi kon bendino nggawa menyanang dindi kan masalah. Karena meskipun kamu sholat, tapi kalau kamu menyembah sholat, kamu musyrik kan begitu kan. Meskipun kamu naik haji, tapi kalau kamu menyembah Hajar Aswad, menyembah Ka'bah, kamu menjadi syirik. Jadi syirik itu letaknya adalah kasus intelektual dan spiritualnya, tidak pada bendanya. Itu kita anak-anak maknya sudah tahu itu semua ya. Jadi dan untuk mengetahui kasus syirik yang sebenarnya kan kita tidak punya kemampuan. Hanya Allah yang tahu betul-betul kan gitu. Wong kita, aku nek ono waktu niku tak ceritani janjane ya apa sih Adam iku biyen kok iso kegudo nyidek pohon itu, jangan dekati pohon itu kok terus dhek nyidek iku sebabnya ya apa? Iku adegane ya apa? Tahu ono sing njelasno? Kan saya nggak percaya bahwa Adam itu bisa digoda oleh iblis. Baru aja diulang Gusti Allah kok, baru aja di kursus kok di
baru aja di training kok, maksud dia digoda. Jadi kasusnya enggak begitu, gitu loh. Tapi ngkongko rek. Nah, sebentar lagi Pak Suko akan menjelaskan, membeber kloso bersama. Nanti saya mohon partisipasi dari semuanya, supaya ada transisi dari Mas Tanto ke Pak Suko. Saya minta satu nomor dari Kiai Kanjeng, sing rada ono madhab rada barat ya. Ojo sing kene-kene, toh. Iki madhab Mama Mia lah. Yo. Berdiri, vokalis berdiri. Yo. Nah, iki lagu tangga lagu nomor 1 lagu pop Indonesia. Jangan lupa. Jadi ada lagu-lagu yang tidak pop yang pernah menjadi tangga pertama lagu pop. Misalnya Walang Kekek, itu lagu keroncong Jawa tapi dia tangga pertama lagu pop Indonesia. Terus ini juga, ini oleh Rafiqah Darto Wahab dari Pekalongan. Mulane urip iku kudu belajar sejarah rek. Kudu roh macam-macam lah. Kan pedomannya sudah tahu toh. Minimum Anda tahu sedikit tentang banyak hal. Kalau memang Anda mau punya profesi yang agak konsentrasi ya Anda tahu banyak tentang sedikit hal. Gitu kan? Kalau Anda mau jadi tokoh yang mengayomi banyak orang harus tahu banyak tentang banyak hal, kan gitu. Kalau Anda mau jadi orang seperti Pak Tanto bilang bodoh, orang itu ya tahu sedikit tentang sedikit hal. Wis mek titik, ruwe mek titik pisan, kan gitu kan. Wis ngernet. Wis ngono ya, gitu ya. Nah, Pak Suko akan menekankan, coba kita temukan. Beliau tadi mengatakan umat itu konsumen. Produsennya bukan Quran, bukan Allah, bukan Nabi. Produsennya ulama yang menafsirkan Quran. Seharusnya produsennya itu Allah melalui Al-Quran, dipandu oleh Kanjeng Nabi komunikasinya. Sekarang tidak, produsen utama adalah ahli tafsir, ulama, ustadz-ustadz. Kan begitu. Nah, Anda sekalian di Ma'iyah dididik untuk menjadi produsen. Kalau Anda ngomong teknologi informasi, jangan bangga kamu bisa browsing-browsing, itu kamu konsumen, goblok. Kamu cuman narapidana, kamu itu gelas disoi, bendino kok lek. Enggak, kamu yang harus memberi informasi, kamu yang harus menjadi subjek informasi, kamu yang harus bikin hujan deras informasi. Ngono lho rek ceritane. Nah, ini misi kita pada malam hari ini, ngono ya. Makanya Kiai Kanjeng meskipun bahannya bahan lama, tapi harus menjadi informasi baru. Kan gitu kan? Ngene iki mang kan bingung temen ahli musik ya toh, bingung tenan. Iki piye iki? Iki wis sok nang swarga nang akhirat bae. Ya, di dunia ndak laku ini. Makanya Kiai Kanjeng juga tidak pernah main industri, tidak pernah berjualan, tidak pernah dol tinuku, tidak pernah transaksi. Yang ada adalah saling memahami, kamu punya apa, kamu bisa apa, saya bisa begini, kita gadukkan. Jadi transaksinya kultural dan moral, bukan transaksi ekonomi. Ekonomi cuma akibat. Saya bertamu ke rumah Suko, saya disuguhi makan, tidak berarti saya ke situ untuk cari makan. Tapi karena saya bersaudara sama dia, saya bertamu, saya pasti dapat makan. Tapi tidak boleh saya ke rumah Suko dengan tujuan mencari makan. Itu gobloknya orang modern dek kuno iku. Ngono lho, nyun sewu aku rada. Ya ngono iku ancane. Jadi dunia itu efek saja. Anda harus belajar sebab akibat. Sebab berakibat, sebuah akibat menjadi sebab yang baru, berakibat yang baru, demikian seterusnya menjadi mata rantai. Di sekolahan sejak SD tidak pernah ada pengalaman, pembiasaan dan pembelajaran mengenai sebab akibat. Tidak ada mata pelajaran sebab akibat. Terus iso dadi apa kon? Isone kon mek dadi akibat terus menerus. Kamu menjadi akibat dari kelakuan orang lain. Akhirnya reaksioner politiknya, kan gitu ya, Rek ya. Oke, waduh iki rada serius sih, Mang ya. Oke, saiki lho, kok guyu lho. Kan candengen ya, Pak kon. Pak, kata candengen ini populer, Pak, beberapa hari ini. Ini loh, subjeknya ini loh. Dudu ya iki lho sing candengen. Dadi dia candengen mlakukan iki lho. Ini iki. Nah, iki jempole, Pak. Yen cuwandengen.
datang ke acara kita di Gresik 4 hari apa 5 hari yang lalu, hujan deras. Ternyata teman-teman tidak bubar, malah meringsek maju. Hujan diterima dengan ikhlas dan percaya bahwa hujan itu membawa hidayah Tuhan. Wah, akhirnya sikile kelelep, akhirnya sak bokong-bokongnya melok kelelep, terus cantengene waras maju nang panggung. Lho cak waras iki. Ha iki Mister Canteng. Gitu ya teman sekalian. Oke, tolong Kiai Kanjeng nanti siapkan satu lagi setelah masuk kok. Ini pokoknya oleh sitok ikut tak usah alhamdulillah nggih. Pokoknya sampean eling murid kok kene be a fa'il. Wala takun maf'ulan. Apa iku, Mang? Kamu menjadi fa'il, kamu menjadi pelaku, bukan orang yang kena perlakuan. Kamu menjadi produsen. Untuk hal tertentu boleh jadi konsumen tapi tidak substansial. Misalnya kamu untuk makan tidak harus nandur pari dhewe, nggawe ceret dhewe, nggawe kompor dhewe, enggak. Kamu boleh menjadi konsumen, beli kompor di toko, enggak apa-apa. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya substansial, kebudayaan, peradaban, nilai, kamu harus jadi produsen. Gitu loh. Kita jangan menjadi konsumen dari rekayasa-rekayasa dan desain-desain nilai yang dihujankan oleh orang lain kepada kita. Ngono ya. Jadi Cak Suko sekarang tolong dibeber tadaburan kita malam hari ini. Tadaburan harus ngerti ya. Tadaburan itu ada hubungan sama dubur. Dubur itu adalah knalpot, ya toh? Knalpotmu. Jadi nek ana arek ngentut, sapa knalpot iki? Ngono ya. Jadi gini, kalau tafsir adalah disiplinnya akademis, ilmiah, harus benar, harus menguasai semua seginya. Kalau tafsir, kalau tadabbur itu kamu tidak ngerti-ngerti amat, tidak apa-apa, asal mendapat manfaat dari sesuatu hal. Benar ya? Kon gak paham iki aku mangan salah, aku gak ero salah oleh tuku ndek endi, kebone ndek endi, sing dodol jenenge sapa, salah iku apa, gak paham aku. Zat-zate apa, kandungane kok gak ero. Tapi pokoknya aku percaya salah iki apik, mergo gaweane Gusti Allah iki bersih tak pangan aku oleh manfaat. Itu namanya tadabbur. Nek tafsir kudu roh salah iku apa. Bener ya? Nah, mulane sing penting tadabbur adalah ibarat mobil metune asap di knalpot itu ngesos putih ireng apa tetesan air tis tis tis. Nek tetesan air berarti mesinnya apik. Ngeten to? Mesinnya bener. Nek ngesos ngono iku berarti wetengmu brosok. Gitu ya. Cak Suko, tepuk tangan semua, beliau akan memulai ini. Bismillah. Oke, Mbak Dun, Cak Dun, sudah dipapar depan, sekarang soal bangsa. Jadi sekalian, Indonesia merdeka tahun berapa? Arek cilik ya iso. Tapi perkaranya kemudian apa yang bisa dipetik dari kondisi bangsa ini? Konon kabarnya kita ini sedang mengalami titik yang paling nadir dalam dunia akademis. Jadi ada survei membaca Pak Rektor, dari 61 negara kita urutan kedua dari belakang. Nah, jadi kita urutan 60 karena hampir semua mahasiswa rata-rata ikut jamaah lainiyah. Di samping jamaah Facebook ya, WhatsApp ya dan sebagainya, dan kemudian menjadi copy paste, jadi kopaster rata-rata. Hampir semua orang dengan cepat mengambil keputusan karena real time istilahnya. Kuwabeh ditakoni dosen ini sedang apa? Sedang makan Pak, dipotret panganane dikirim jebret. Sedang apa yang? Wah, anak muda kan gitu. Kalau istri saya yang di sedang apa yang? Foto jebret, aku sedang tahiyat awal. Wah. Jebret ada Cak Nun itu. Saking pengennya dia cepat lalu terus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, akhirnya kan malaikat emosi kayak gini Cak Nun. Ini kan perkara yang banyak. Kita kemudian yang Cak Nun mengatakan kita dalam keterjajahan. Terjajah itu bukan sekedar londo melebu terus diusir pakai bambu runcing.
wong ku yo dolanane arek-arek. Jadi banyak keterjajahan dari seluruh diri kita yang kemudian kita tidak menggunakan daya upaya untuk melawan kondisi itu. Apa sekarang yang tidak dijajah? Nah, malam ini kita ingin mendapat pikiran-pikiran baru dari kalangan mahasiswa, khususnya saya pengen ada mahasiswa yang tampil kira-kira pidato di panggung dan usul Cak Nun. Anda boleh pidato dengan mengucapkan seperti Bung Tomo, Sutara, Sutara. Saking semangatnya Cak Nun ya. Jadi kayak saya sering lihat Pak Rektor kalau para parpol itu kalau kampanye itu kan orasi itu kan di panggung tuh Sutara, Sutara sambil mermer Mas Tanto bareng melek buyar kabeh. Loh nanti wong-wong jari konstituen nih pidato tok kan duwite balik ya. Nah, saya pengen siapa yang pengen tampil di sini, ayo ngomong bangsamu sekarang. Karena Andalah calon menteri, Anda calon presiden, Anda calon wali kota, Anda juga calon rektor. Sutara, Sutara. Yo, siapa rek? Uner gitu loh. Oke, nek gak tak glene arek UB lho, Unsas Bang Wetan. Monggo, silakan siapa dari UB, perwakilan UB, Unsas Bang Wetan, silakan tampil panggung dan kira-kira apa pikiran kebangsaan yang Anda harapkan. Mumpung presiden kita kebetulan sama, itu kakak saya, ada Jokowi, ada Sukowi. Itu nasib Pak Rektor. Monggo dari sektor kan gak ono siwani belas kon rek, wis kadung dikei salak, dikei aqua gratis. Dobel arek-arek. Cak Nun, saya belum lihat ini ada daya apa ya yang mentak. Ini kan konsumen berarti. Ini kalau saya rektor, mereka saya tunda lulusnya 2 tahun lagi kan. Wah. Gini, teman-teman tidak pernah berlatih untuk merdeka. Sebenarnya paling mudah ini tadi, karena Anda boleh ngomong apa saja. Asal soal kebangsaan, wis sak karepmu wis. Pokoke nek karep kula niku ngeten wis, ini cukup. Tapi karena mereka tidak ada pembiasaan untuk menjadi manusia merdeka, mereka selalu gerbong, tidak pernah lokomotif. Mereka selalu konsumen, ya, tidak pernah produsen. Mereka selalu jadi makmum. Mulanya terus sering ngundang imam-imam cek dengan metode, dengan plan B atau metode B. Ini tetap dibuka, ayo rek, wes, iki ngomong sak bebas-bebasnya lah wes enak. Yang lebih sukar kalau Anda dibatasi toh. Wes iki gak ada pembatasan loh. Pokoknya temanya kebangsaan. Wes ngono tok. Wes bangsane apa ya sakarmu? Mas, yang sebelah sana Mas, apa rek? Ngomong apa ya? 2-3 menit. Pointers boleh. 1 kalimat boleh. Ayo rek. Yuk, monggo, silakan maju. Yuk, maju. Ya. Ya, silakan maju Mas. Nanti baru metode B, baru ada lajur. Sekarang ini jalan raya, sakarmu kan liwat ndi. Sing penting rono, gitu kan. Nanti baru ada lajur, jalur, bau jalan dan seterusnya. Tafadhol, maju ya, Mas. Monggo. Maju Mas. On demo nang kene pokoke Pak Rektor. Nah, tepuk tangan silakan Mas. Ya. Apa saja? Ayo. Ayo, yang sebelah kiri. Enggak rene. Tak ayo, Mas. takoni kon dadi bangsa Indonesia temen ta kon. Nggih. Ayo Mas. Ayo, ya silakan. Oke. Berapa orang yang sudah? 3 orang. Sudah 3 orang? Dari sebelah kiri saya harapkan ada, karena saya merasa bersalah, kita tidak bisa terus-menerus melihat ke sana. Tapi oke, ada ya perwakilan dari sana ya. Oke, sip. Silakan maju Mas, langsung ke dekat Mbak Yuli, tapi setengah meter. Jangan Nun, 1 meter. 1 meter, oke. Tapi kelihatannya harus 1,5 meter kelihatannya. Wah, widak. Iya kok sukanya kurodo. Oke, silakan maju lagi. Cuman waktunya pendek-pendek ya Mas ya. Batasan di sini bukan padatan menit, detik. Batasannya di sini adalah kepekaan dan kesadaran dan kecerdasan masing-masing. Itulah maknya. Yuk, silakan yang pertama Mas. Yang mana tadi? Ayo. Topi hitam Mas. Yang topi hitam dulu. Sampeyan topi hitam. Kayak sombitane gak ngerti deh topian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Khairul. Saya dari Bang Wetan melok-melok ngono Pak. Untuk tema kebangsaan ini mumpung
mumpung di kampus lah ya. Istilahnya kampus kan pusat calone pemimpin-pemimpin, paling enggak guru lah ele-elean. Guru Unesa kono lho. Kene iki dosen. Dosen ya, dosen lah. Syukuran rek ngono, Pak. Lebih dukur tingkatannya. Dosen ini baik guru rek ngono. Ya apa, Mas? Kalau melihat sekolah sekarang ini, saya melihat itu guru zaman sekarang itu mudah, Pak. Nggak seperti aku sih cilik ben SD lah. Guru sekarang kan murid, anak-anak kalian beli LKS. Guru masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak gini. Buka LKS halaman sekian, kerjakan, gitu kan. Jadi itu kan lebih mudah sekolah gitu kan. Jadi gimana menurut Pak Suko ya dosen lah. Dadi dosen rekoso, Mas. Aku nate ngasih nilai E, arek takok, Bapak sudah baca berita pembunuhan dosen di Medan. Mikir. Apa Pak Eko kon. Terus akhirnya Pak Suko gimana? Diganti A gitu. Aku tetap E tapi melewayu. Oke, jadi guru lebih mudah ya menurut Anda? Guru zaman sekarang lebih mudah. Oke. Istilahnya. Lagi pula sekarang kuliah juga enak, cari jasa kan gampang. Istilahnya kan kita bisa beli, bukannya munafik lah ya. Saya juga nggak pernah kuliah, cuma dengar dari kabar-kabar Beli jasa teman-teman. Saya ini skripsi tuku aja lah, gampang kan gitu. Ijazah tuku dia. Ya. Tangkep polisi ini jasanya palsu. Lo kata yang jual asli kok ini ya. Kan sekarang kenyataannya begitu, Pak. Jadi menurut Pak Suko, gimana cara merubah mindset masyarakat yang seperti itu, Pak? Oke, merubah mindset. Mas, monggo. Mas Gondrong nggih. Ya, aja disebul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya dari Madura. Salam takdim sama Kiai Muzammil selaku Satu bangsa. satu bangsa satu negara. Sama saya juga. Saya asli Solo kalau saya. Pertama, ngire Cak Nun, akhir-akhir ini banyak kasus tentang pemerkosaan di bangsa kita. Paling parah itu kemarin tentang masalah Eno, seorang wanita yang dimasuki pacul. Itu saya membaca beritanya sangat miris. Terus ada lagi di media itu malah yang lebih parah itu pakai bambu. Tapi gini Cak Nun, mungkin mereka juga kurang dari pendidikan kebangsaannya sangat kurang. Saya malah pengen negara ini berkiblat kepada Madura. Apik iki. Ayo Mas. Karena Terus no Mas, terus. karena gini Cak Nun. Indonesia sudah merdeka sudah cukup lama, dan Bung Karno sebagai penggagas pun juga mengatakan satu silanya yaitu gotong royong, dan Madura sangat menerapkan hal itu. Saya tidak pernah menemukan di Surabaya gotong royong seperti Madura. Itu makanya Indonesia harus berkiblat ke sana, karena saya yakin pada tahun 2020 Madura akan jadi kiblat Nusantara. Itu yang saya yakin. Terus yang kedua Cak Nun, ini mungkin pertanyaan dari saya. Cara menerapkan jiwa kebangsaan dalam diri kita itu kepada masyarakat seperti apa? Karena juga di Madura juga mungkin sudah terkikis dengan budaya-budaya Leninisme sama WhatsAppisme dan Facebookisme yang dikatakan Sik. Sampean Madura terkikis. Kene kon sinau ning Madura sih apa sih sampean iku? Maksudnya ini ada pengkajian secara ulang, Cak Suko. Harus ada pengkajian secara ulang untuk mengembalikan kebudayaan Ya, jadi tadi. Indonesia berkiblat ke Madura, terus Maduranya tanya bagaimana cara menerapkan bahasa. Terus jadi Madura, jadi gini, enggak apa-apa kita menemukan Indonesia berkiblat ke Madura, berarti Maduranya harus berkiblat ke Jombang. Anu lah, lo takon ya. Mungkin nanti ini juga bisa disambung sama Mak Kiai Muzammil selaku perwakilan dari Madura di mungkin seperti itu Janun, untuk mengembalikan rasa kebangsaan dalam diri kita itu seperti apa. Karena pemuda-pemuda sekarang harus terus
digenjot dengan rasa-rasa kebangsaan itu sendiri. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bangga seperti Soekarno waktu bangga dengan pemuda, Cak Nun. Berikan aku 10 pemuda, maka dunia akan saya guncang. Berikan 100 pemuda, dan dunia tetap gak berguncang. Nah, itu perkaranya di situ. Mas, sampean. Sebentar Mas, untuk diingat sebelum sampean ya, untuk diingat ini dari pendidikan kebangsaan, tolong teori dasarnya dipertanyakan kembali. Yang dimaksud bangsa itu apa? Karena definisi tentang negara dan bangsa itu berubah-ubah sesuai dengan kepentingan penguasa ekonomi dan peta keuangan. Ya, jangan lupa loh ya. Jadi yang ngatur kita itu sebenarnya bukan negarawan, bukan bangsawan. Yang ngatur kita itu adalah kapitalis-kapitalis. Ya, dulu ada nation state. Jadi dulu ada negara berdasarkan kebangsaan, ada negara berdasarkan macam-macam. Sampai sekarang negara itu dirobohkan. Ya, jadi tolong yang dimaksud bangsa itu apa? Madura itu suku apa bangsa? Bangsa. Loh, wong orang Eropa, Belgia, Luxembourg, Belanda, kiri kanan itu podo kabeh. Itu satu bahasa, mereka 3 bangsa kok. Wong kita 1000 bahasa kok satu bangsa. Jadi saya kira lambat atau cepat Indonesia itu bukan bangsa Indonesia, tapi kumpulan-kumpulan bangsa Indonesia. Jadi PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Indonesia. Ada bangsa Madura, aslinya enggak ada. Enggak ada. Setelah Omai Rama nyanyi baru ada Madura. Oh. Gimana, Jadun? Loh, itu loh. Ada Jawa, ada Sunda, terus Madura juga. Atau Madura. Ngerti ya teori dasar kebangsaan apa? Oke, Mas, silakan Mas. Oke, Mas. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Faiz. Berbicara tentang kebangsaan, pastinya kan kita sebagai bangsa Indonesia punya ideologi Pancasila sebagai ideologi kebangsaan kita. Nah, saya punya suatu pendapat mungkin Cak Nun tentang Pancasila sebagai ideologi. Kan sekarang ini lebih banyak terjadi. Saya menganjurkan berdiri, ya, diri supaya fokus, yang jauh bisa melihat dan Jimmy Jeep-nya ini bisa berlincah. Ngerti Jimmy Jeep? Iku loh. Itu loh. Warek ndeso karo anggitmu senggot ae gue. Jadi berbicara kebangsaan ini banyak akhir-akhir ini banyak konflik-konflik yang terjadi di Indonesia kan ya, Cak Nun. Nah, saya punya pendapat bahwa sebenarnya cara untuk kita menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di Indonesia ini dengan cara kita memperteguh yang tercantum dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Kalau setiap umat beragama sudah sangat memahami betul apa yang ia anut, nantinya sila-sila yang berikutnya untuk menjadi suatu bangsa yang hebat, bangsa Indonesia akan tercapai dengan sendirinya. Kemudian tentang akhir-akhir ini banyak kayak pembicaraan tentang kemanusiaan ya. Kemanusiaan sebenarnya punyanya Indonesia ini lebih hebat daripada human rights yang didengung-dengungkan oleh bangsa-bangsa di luar sana. Kenapa? Karena kemanusiaan kita ini yang adil dan beradab. Nah, jadi untuk menjadi suatu bangsa yang hebat ini sebenarnya kita itu adalah bibit atau calon dari suatu negara yang nantinya bakal jadi negara superpower. Tapi yang salah di sini mungkin saya melihat, jadi kalau di sekolah dasar mungkin ya, tadi sempat disinggung oleh pembicara di depan bahwa ada pabrik, jadi kita dibuat jadi perabot, begitu.
saya punya pemikiran bagaimana kalau pabrik itu kita rubah jadi arsitek agar kita ini nantinya jadi ruang-ruang yang akan diisi oleh saudara-saudara kita sekalian. Terima kasih, Cak. Ham. Silakan, Mas. Mengingatkan kuncinya ya, nanti jawaban, pokoknya kuncinya eling, jawabannya misalnya gak lengkap, gak masalah, iso digo mulai kuncinya. Jadi yang pertama soal supaya bersatu kebangsaannya bisa kental, mbok pakai sila pertama gitu ya. Nah, ini contoh dari anak muda generasi yang tidak dididik untuk mengerti sebab akibat di dalam sejarah. Jadi kan saiki apa sebabnya wong kok congkrah terus? Itu apakah itu sebabnya soal akidah, moral, atau ketidakadilan ekonomi, atau ada provokasi-provokasi dari luar sama. Jadi kudu kok dolek sebabnya sik kait nentokno solusine. Jadi ibarat wong loro, diagnosisnya mesti benar dulu baru treatment pengobatannya bisa tepat. Nah, ini tadi kan menunjukkan bahwa iki arek-arek gak harus sebabnya. Mulane sarane solusine gak cocok. Masih kabeh. Wong saiki wis padha Islam kabeh, gelut kabeh kok. Ngono, Dik. Jadi sebabnya bukan itu. Sebabnya itu ketidakadilan sosial sebenarnya. Kabeh kuncine mek iku jane. Jadi mazhab macam-macam ini sebabnya itu karena ada ketidakadilan sosial, kemudian berakibat psikologis, berakibat ideologis, berakibat politis, berakibat militer dan seterusnya. Ngono ya, Dik ya. Aku gak nyalahno kon, tapi pokoknya dolek ono sebab sik kok lagi solusine apa gak lagi ketara. Ngono ya, Dik ya. Sing kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab tadi nanti kita omongkan harus malam ini Pak harus difikskan Pancasila itu pemahaman yang paling substansial ya apa nek iso bengi iki kudu roh kabeh. Ngono ya. Kon lak calon menteri jelas ya. Jelas insyaallah menteri pasar ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muklis dari ITS. Ya, terima kasih sudah dikasih kesempatan kayak gini. Saya ini mau tanya ke Mbah Nun, karena saya sudah beberapa kali tanya gitu. Ini mengalami silang pendapat, yaitu tentang sejarah sendiri. Nah, kami dididik di kampus, katanya kampus teknologi. Nah, itu herannya nggak ada sama sekali menyentuh tentang nilai-nilai. Kalau misal keprofesian gitu, itu cuma diajari bagaimana skillnya. Oh, salah kampus, kudune mlebu UNER apa? Nah, ya. Wah, ini ya. Ya, jadi contohnya gini ya. Waktu itu saya sempat diskusi dengan salah satu dosen kampus UNER. Waktu itu kebetulan saya ada ketertarikan pengen mempelajari tentang sejarah kampusan. Nah, itu beliau bilang gini, untuk menerjemahkan bahasa Kawi, saya itu harus belajar ke profesor dari Australia. Seperti kata Pak Tanto tadi, kok kenapa situs-situs di Penanggungan itu bukan orang UNER, tapi malah orang luar kayak gitu. Dan setelah dari profesor Australia itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sementara pernah pada waktu itu saya dapat ini, yang suka weruh ke salah satu budayawan juga, Roma Agus waktu itu, beliau bilang katanya, kalau kamu pengen menerjemahkan bahasa Kawi, kamu harus bisa bahasa Kawi. Jangan sampai kamu mempelajarinya yang diterjemahkan ke bahasa sebelum Indonesia, karena di setiap penerjemahan, tirose wonten pengaburan makna, sekitar 70% kayak gitu. Sehingga ketika tadi Cak Suko bilang bahwa kita yang di sini ini adalah calon-calon pemimpin masa depan, dan saya pernah mendapatkan asupan gini, kalau kamu ingin membawa Indonesia ke depan, berarti kamu harus mempelajari sejarah Indonesia 500 bahkan ribuan tahun silam kayak gitu. Sementara bicara tentang sejarah PKI saja, tentang G30S, itu banyak versi. Padahal itu baru terjadi sekitar puluhan tahun yang lalu. Sementara kalau kita bicara tentang Majapahit, kita bicara tentang Mataram, tentang Ken Arok, itu kita harus mencari versi mana. Sehingga saya melihat atau membaca literatur itu ada ketidakpercayaan kayak gitu, sehingga mencari kebenaran yang sebenarnya itu pripun. Dan saya beranggapan Cak Nun bisa memberikan jawaban ngoten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, Chris. Oke.
beberapa kunci ya. Kalau ada orang bertanya kemudian ada yang menjawab, terserah itu orang di pasar, orang di terminal, atau dosen, atau profesor, bahkan ustadz, ulama, ketua sopoy. Jangan pernah berpikir akan ada jawaban objektif dan benar. Kebenaran objektif itu hanya ada pada Tuhan dan Muhammad. Selebihnya itu dia relatif, maka dibutuhkan sikap husnudzon satu sama lain dan bersyukur. Belum guru mesti bener ya, tapi ditolak terus, gitu ya sikapnya ya. Jadi ojo terus kon datang punya pendapat kok pertahankan pendapatmu menyangkut harga dirimu, ojo. Kon salah gak masalah kok, menini ditandani gak masalah lo ya. Selama ini kan ada psikologisme yang salah pada para intelektual. Dia pikir kalau dia ngomong kebenaran itu tanggung jawab pribadi dia, enggak. Itu pendapat. Ijtihadnya bisa berkembang, bisa dinamis. Meneh aku salah ternyata ya gak masalah. Wong aku wingi ketok iku gatape ayu, mben kok ayu adane. Ya boleh kok. Boleh kok. Betul enggak? Ya oke. Satu. Nomor dua. Yang saya kira agak mendekati pasti adalah bahwa Anda ini sekarang membaca buku-buku sejarah bikinan penjajah Anda. Maka tingkat manipulasi dan tingkat distorsinya sangat tinggi. Termasuk yang resmi kurikulum di sekolah-sekolah dan universitas itu semua produk penjajah yang punya punya kepentingan-kepentingan untuk menyembunyikan banyak hal di dalam sejarah Anda sendiri. Tadi malam dijelaskan di Mojokerto oleh Pak Agus ya, bahwa kitab Pararaton itu bukan kitab Jawa, itu bikinan Sruk Horkronye untuk supaya Anda tidak punya kebanggaan. Di Karang ada perang Bubat sehingga orang Sunda benci sama Jawa sampai hari ini, padahal tidak pernah ada terjadi, sehingga Anda tidak lagi mengagumi Gajah Mada. Terus dikepung lagi dari atas, mereka ngarang mengenai Ken Arok tidak ada. Gitu loh. Maka Anda juga, alah Gajah Mada apa bukti ini dia nyegat wong kate kemantenan di Jawa Tengah, teko Sunda. Biyen ternyata turunane korak kok. Korak penjudi adu ayam sing jenenge Ken Arok itu, dan tidak pernah ada Ken Arok. Itu rekayasa. Teman sekalian ya. Jadi Anda harus tahu bahwa yang sekarang Anda baca itu Anda harus 100% kritis. Itu ya. Bahwa didoleki itu ayo bareng-bareng doleki gak ada masalah. Jadi ya. Belum ketemu, lo ndak apa-apa. Di Bambang Wetan ada peneliti-peneliti sejarah. Sigit, si Agung, semua meneliti. Terus ijtihad terus, didoleki terus. Ndak usah berpretensi untuk mendapat kebenaran yang benar-benar benar. Yo gak ero nek kebenaran bener itu ndak ono. Wong kon rambutmu jumlahe piro gak ero gak. Ku ndukur gak ero, nisor kon yo gak ero. Mosok kate kok hitung karo ndiluk gegermu lah. Cuklek kon. Kecuali kok jabuti situk-situk ya. Lu enak ngene lho Nek Ayah, ya aja muring-muring ya Rek ya. Engko kok lirik-lirik di omah iya jari Cak Nun bener. Tiga. Anda jangan ngomong bahasa Sanskerta, bahasa Sakawi, bahasa Jawa kuno kalau Anda tidak punya niat yang teguh dan istiqomah untuk benar-benar menjadi pelakunya. Kon nuntut sapa soal bahasa Kawi? Kon kepengin sinau teman tak? Nek gak kepengin sinau teman, nek gak gelem memberikan dirimu untuk mempelajari itu, ojo ngomong. Nek kon gelem tak dudui dalane. Sinau temen, bahasa Sanskerta, bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno, tak dudui dalane. Tapi berikan waktumu minimum 1 tahun, bener-bener sinau dek kuno. Di dunia ini hanya ada 3 orang yang masih bisa bahasa Sanskerta, Kawi dan Jawa kuno, hanya 3 orang. 1 orang Belanda, 2 orang India, yang ketiga orang Jogja. Tapi Anda tidak bisa sekilas-sekilas belajar bahasa Kawi. Kalau Anda mau tinggal di situ, belajar temenan, bismillah mboyo apa carane, engko metu kan dadi pendekar nang ndi ngomong cara Sanskerta. Arek wedok kok rayu ngomong Sanskerta. Gitu kan. Petik-petik bareng nek surak bal-balan iku bahasa Sanskerta ngono ya. Ya, nek kan lancane ya ayo, nek kon gak ya wis, nek ngono aku iki mek takon, muga-muga ana sing gelem sinau gitu ya. Jadi kuncinya seperti itu, ojo-ojo mengeluh. Seandainya pun tidak pernah kita temukan semua itu, wis bismillah gak apa-apa. Sing penting aku duwe Gusti Allah, duwe Kanjeng Nabi, aku jujur, pikiranku jernih, insya Allah tetap bisa maju ke depan. Ngono lho, Dek. Upamane gak ketemu lho. Oh nek dituruti iku
Apa sebabnya sejarah menjadi menghancurkan kita? Karena kon dhewe gak tepat sebagai pribadi. Ya tak gak? Kon iku gak temenan olehmu tauhid, gak temenan olehmu sila pertama gak temenan, sila kedua gak temenan, ketiga gak temenan, papat gak temenan, limone gak tercapai. Sila kelima itu goalnya. Dan itu gak tercapai sampai hari ini. Apa sebabnya? Mergo transformasi mesin dari sila 1, 2, 3, 4 ini nggak benar, maka produknya tidak pernah tercapai. Dan tidak pernah ada pendidikan Pancasila yang menjelaskan bahwa ini adalah transformasi. Ini bukan urutan 5. Siji memproduk 2, 2 memproduk 3, 3 memproduk 4, 4 memproduk 5. Itu urutan silanya begitu. Pernah ada penjelasan seperti itu? Mulane takon sing biyen gawe. Terus gak ono kabeh. Wis ngono aku takon ono. Engko tak nang kuburane. Sampeyan ini ngarepe sampeyan biyen ya napa karep sampeyan ya Pancasila. Tak takonane. Ojo ngono tak ojo murid-murid tak. Mboten kula niki arek-arek niku ngrepoti kula. Ini rek ya. Sip. Tapi mudah-mudahan dengan pertanyaan Anda itu Anda sudah dipuji oleh Tuhan dan para malaikat. Kabeh ya, termasuk Madura tadi. Termasuk Madura. Oke. Asal mengacu ke Jombang ya. Berikutnya sana apa sana? Oke, satu lagi di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi dari Surabaya. Saya itu ngelihat rakyat Indonesia sekarang itu sedih, Cak Nun. Kenapa? Sedih awake luwemu. Kenapa sedih itu ya? Karena kok lihat rakyat kita itu kan negara agraris ya, tapi kok masih banyak kelaparan. Terus harga-harga kayak kebutuhan pokok, daging itu masih mahal. Sedangkan kalau kita mau berkekayaan pribadi, kita tiap-tiap jurusan sumama orang-orang pertanian, kita mencurahkan sepenuhnya untuk gimana caranya mengelola pertanian kita agar lebih maju lagi. Terus kerjasama antara orang-orang peternakan, gimana caranya kita tuh bersatu untuk menunjang seluruh perekonomian peternakan di Indonesia ini. Dengan sumama ya, kalau sekarang kan ibaratlah satu desa itu kerjasama bikin produksi sapi atau peternak sapi. Yang penting ada ide-ide sinergi pembangunan itu yang maksud di segala bidang. Ya. Kok gak dilakoni? Ya. Pengennya itu semua mas di Mojokerto itu sapi, terus di Jombang padi, terus di kecamatan lain itu punya komoditas masing-masing. Jadi di Indonesia itu kita nggak sampai kita itu beli terus dimainkan harga, sehingga kalau kita sisa-sisa hasil alam kita sisa-sisa, kita bisa malah mengekspor. Kita malah jadi pusat peradaban dunia malahan. Sedangkan sepunene Cak Nun nggih, sedangkan zaman dulu kan zaman kerajaan Majapahit itu malah orang barat datang ke Indonesia, datang ke timur. Tapi kenapa kita timur berkiblat pada barat? Sedangkan sebenarnya orang Indonesia sendiri itu sangat-sangat cerdas, cuma penyakitnya satu, males sama pingin tampil sendirilah. Itu sih. Wes. Saiki ngene, aku sebagai wong tuwek mergo awakmu sambat karo aku, nek ngono pelajari bener sebab akibatnya. Kembalikan nilai dasar. Misalnya kok rego nek panen malah mudhun. Kok tidak terkontrol dan seterusnya, iku sebabnya apa kudu kok doleki temen, aja ngarani tok. Aku takon, sing ngatur rego sapa? Upamane Tengkulak. Tengkulak, bener? Bener? Ada nggak di belakang Tengkulak? Ada. Apa? Oke ya, dipelajari bener. Oke, nggak harus dijawab sekarang, pelajari betul. Kamu susun alternatif pembangunan masa depan 10 tahun lagi misalnya. Nek kon wis nyusun iku, engko akan karo Gusti Allah, wah iki tepak iki, tak dadekne menteri, ngono ya. Ya. Mulai saiki dipelajari betul. Amin. Ngono ya. Dipelajari bener. Kalau pemerintahan sekarang nggak usah mengeluh. Saya nggak ngeluh Cak Nun. Ya. Cuma lah kon ngono lapo iku, Mas? Cuma ingin menyadarkan
orang-orang kita yang di Indonesia ini untuk kompak lagi loh Cak Nun. Saya nggak, kalau yang sekarang nggak ngeluh gitu ya. Mulane kon gak gurung ru sebabe. Mulane kon kei supaya kompak lagi, ku gak ru apa sebabe gak kompak. Mulane dipelajari sik. Ojo ngarani, ojo terlalu yakin karo pendapatmu sik. Kon salah sebabe salah iku mau. Asal usule kok gak gotong royong iku salah. Ngono lho. Dipelajari mulane. Dan iki suwe masalahnya. Apa? Kamu pelajari lama. Jadi nek sing pemerintahan saiki, keadaan saiki enggak usah kamu ukur, udah kamu belajar aja. Sing saiki iki sama Tuhan memang disuruh pemerintah yang ada sekarang itu oleh Tuhan diperintahkan untuk melatih ketangguhan bangsa Indonesia. Jadi dibikin sengsara supaya kuat. Jadi pemerintah itu polisinya piye carane angel uripe rakyatku. Cek kuat arek iki. Tangguh, ngono lho. Memang begitu. Aku roh wahyune ku apa biyen liwat Gunung Lawu ya kon iki apa ya. Jadi jangan mengeluh tentang yang sekarang. Yang penting pelajari bener, nek wis saatnya tiba kon bertugas. Ngono ya, Rek ya? Amin. Ya. Nggih. Apa meneh? Nggih, lak ningali daerah Kertajahan iki nggih sedih Cak Nun. Mosok ningali napa sak dalanan niku nggih sing gak ada omah magrong-magrong niku sing tiyang Jawa asli kok kedik, tiyang pribumi nggih kedik. Saniki kan napa tanah-tanah sing awis teng kota-kota niku sing gak ada nggih pribumi niku kedik Cak Nun, malah tersingkirkan. Ya mulanya Pak Iskondo, pemerintah sekarang itu disuruh Tuhan untuk menyengsarakan rakyat. Alhamdulillah. Gobloknya kan ini. Itu kan dari kita mangkok. Pancetai pertanyaannya. Memang ditugaskan untuk supaya rakyat itu prihatin. Kok angel yo? Wah iki toko iki tek sapa? Lho, duduk tekku. Lho, lemah kok tek Cina kabeh. Ngono ta karepmu? Nggih, nggih. Lho memang sengaja. Itu Allah itu memang latih, ayo banting rakyatmu, cek tangguh, cek jadi pendekar, ayo banting, diantemi, tidak, ngunu. Kan gak ero ya? Memang begitu. Nanti setelah kamu jadi bagian dari pemerintah, baru perintahnya lain, sejahterakan rakyatmu. Nek saiki gak. Nek saiki injak-injak larian, persulit hidupnya rakyatmu. Karena sekarang ini mereka dalam taraf pendidikan untuk menjadi manusia yang tangguh. Amin. Wis aja sambat meneh lho. Ampun. Engko kon liwat omahe ngarepe gedung, aduh rek kok didudake wong Indonesia rek. Ngono kon ayo ya, ngono ya. Oke. Oke, sebelum yang sebelah kiri satu nomor dulu. Kon nganut ya ya. Nganut nang Kiai Kanjeng ya. Kiai Kanjeng wis dilantik karo Mas Tanto lho. Wis saiki sing sampean sangat jarang krungu bahwa nanti kita akan memenuhi apa yang Anda minta, kita akan penuhi ya. Tapi saiki aku njaluk Kiai Kanjeng apa iman? Tibil kulub ya. Tibil kulub itu bahasa Arab, bahasa Jawanya Tombuati. Tapi bukan lagu Tombuati. Yo bismillah. Sabar ya Dik ya, udah tenang aja di situ. Iki, ya no, salah iki. Ya jaga sambat aja. Yuk.
Maha Penyayang. Dosa bertumpuk hamba lakukan, selalu salah siang dan malam. Perintahmu tak kuhiraukan, besarnya dosa tak terpikulkan, adab neraka tak terberikan. Wahai penguasa ruang dan hamba bersujud ke pangkuanmu, tak henti-henti ku panggil asmamu. Ampunilah segala dosaku. Ya Rabbi salli ala muhtar fikir qulub. Allah 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 Allah. Ya Rabbi salli ala muhtar fikir qulub. Kang Maha Suci, dosa kula banyu milih, datang kendat lepat lan lali, nerak dawuhing agami, dosa ageng kang pinesti, jroning neraka boten kuwawi. Duh Gusti datang sejati, dateng patuko kula sambati, rinten dalu tansah pinuji, apuranta lepat wamami. Ya Rabbi salli